Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dodi Syaputra kembali menemani Anda dalam program Rumah UMKM. Pemirsa, tema Rumah UMKM kita untuk siang hari ini yakni UMKM kreatif dan bagaimana kreativitas atau keterampilan dari para pelaku UMKM kita di Sumatera Barat untuk bisa lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. Tema tersebut akan kita bahas bersama dua narasumber yang telah kita hadirkan di TVRI Sumatera Barat untuk siang hari ini. Dan langsung saja kita panggil narasumber kita yang pertama yakni Ika Ambarlina selaku pelaku UMKM produk handmade. Silakan Kak Ika. Ya, terima kasih. Oke, silakan duduk Kak. Gimana kabarnya? Ya, baik. Perjalanan ke TVRI juga aman ya Kak ya? Iya, aman. Alhamdulillah lancar. Oke, Kak Ika, ini untuk mengawali dialog kita untuk siang hari ini, banyak para pelaku UMKM di Sumatera Barat saat ini tengah bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID-19. Dan tentunya kita selaku pelaku UMKM tentu mempunyai kreativitas atau inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Nah Kak Ika, untuk pertanyaan pertama nih, bisa diceritakan Kak, gimana nih awal Kakak dalam memulai usaha di bidang handmade ini? Oh iya, untuk pertama kali kita mulai itu sejak di bangku kuliah. Oke. Ya, jadi kita di bangku kuliah itu banyak sekali kayak praktikum, kita menyuling minyak tumbuhan, mengekstrak gitu kan. Jadi sejak awal dari itu kita jadi tertarik, oh ini banyak sekali bahan alam kan bisa dimanfaatkan untuk bikin produk-produk turunannya. Nah jadi itu jadi berkelanjutan selama kita kuliah sampai lulus gitu. Jadi sudah lulus pun walaupun nggak langsung terjun di bisnis ini, tapi tetap dilaksanakan gitu kayak side job gitu. Terus lama-lama oh ini bisa diseriuskan gitu kan. Akhirnya kita seriuskan lah sampai sekarang kita jadinya punya beberapa produk dari mulai sabun, kayak mulai sabun, shampoo, kemudian home care, dan sekarang masuk ke herbal gitu. Nah kalau boleh tahu ini latar belakang pendidikannya apa sih Kak? Latar belakang pendidikannya saya teknik kimia. Teknik kimia berarti ada hubungannya juga ya dengan produk yang kita buat saat ini? Iya benar sekali. Nah ini kalau tadi udah didengar juga memanfaatkan minyak dari tumbuhan. Nah kira-kira apa saja? Minyak tumbuhan yang kita manfaatkan tuh kayak minyak asiri atau essential oil seperti sereh wangi, minyak cengkeh, minyak lemon, lavender, kemudian juga ada minyak kenanga, ada peppermint, banyak sekali minyaknya. Itu kita usahakan bahan bakunya itu dari Sumatera Barat semuanya. Jadi jadi itu kita fokus membuat produk ini menggunakan bahan baku yang ada Sumatera Barat. Jadi kita bekerja sama dengan petani, dengan peternak gitu, untuk mengolah bahan baku yang mereka punya. Oke, selain membantu kita dalam memproduksi, juga membantu para petani di Sumatera Barat kan? Iya, itu tujuannya. Nah, ini kalau produknya apa saja sih Kak yang bisa dibuat dari alam tersebut atau minyak-minyak alam tersebut? Ada banyak. Kalau misalnya di kosmetik kita bikin sabun, kayak sabun sereh wangi, kemudian kayak minyak pijat untuk relaksasi, kemudian untuk home care-nya kita kayak bikin spray aromaterapi gitu kan, terus kemudian kita juga bikin kayak lilin wangi dan juga ada karbol. Oke. Nah ini kalau bisa diperkenalkan nih Kak, ya produk apa saja sih yang diolah atau yang diproduksi oleh Kakak dan tim sendiri ya, ada timnya juga ya berarti? Ada tim. Oke, boleh diperkenalkan Kak? Ya, ini kita mulai dari ada sabun, ini sabun kopi dan clove. Ini kita pakai bahan bakunya tuh dari kopi yang ada di Solok, kopi Solok, kemudian dengan minyak cengkeh yang kita juga suling di Solok. Jadi kita bikin berupa sabun. Jadi sabunnya cocok banget kalau misalnya untuk kulit kering gitu kan. Karena 80%-nya tuh moisture oil bahannya. Oke. Berarti itu manfaatnya apa tuh Kak? Manfaatnya kalau boleh tahu nih. Yang sabun. Iya, sabun. Ya kalau misalnya kayak kalau misalnya ada selulit di kulit gitu kan, dia kayak kopi itu kan kita nanti sabunnya itu berupa ada scrubnya. Jadi sambil bersihkan badan juga sekalian scrub gitu. Berarti untuk
badan yang Iya, berjerawat atau muka yang berjerawat bisa juga nggak? bisa juga. Bisa Cuma ya? itu varian yang lain kayak Oh, yang sereh ada wangi. juga varian yang lainnya. Iya, ini sereh wangi. Ini bisa untuk kulit berjerawat gitu. Ini sereh wanginya pun kita campur dengan lavender dan peppermint. Ini juga dari minyak-minyak tumbuhan. Oke. Gitu. Ada juga mawar. Ini kita juga di bunga mawar yang ada di Solok. Itu kan kita keringkan, kita bikin ekstraknya, kita bikin jadi sabun mawar gitu. Oke, kalau bahan-bahannya digunakan apa saja nih Kak? Kalau di Bahan-bahan. masing-masingnya atau ada perbedaan nih antara masing-masing produk sabun ini? Iya, kalau untuk bahan-bahannya tuh, kalau untuk tiap sabun tuh sama yang basic bahannya. Itu tuh 80% moisture oil, jadi tuh bisa dipastikan tuh lembab di kulit. Dia kayak sabun herbal gitu, bukan sabun yang biasanya ditemukan di pasaran. Itu kan beda bahan bakunya. Kalau ini bahan baku yang mentahnya langsung yang kita olah gitu. Oke. Kemudian kita kombinasikan dengan kopi seperti sereh wangi, kemudian ada seperti mawar juga. Gitu. Oke. Kakak melihat peluang usaha nih Kak dari membuat handmade seperti ini apa nih Kak? Peluang usahanya, iya banyak sekali sebenarnya. Itu tuh dari daerah kita sendiri, itu banyak kan bahan baku yang belum diolah. Benar. Itu kebanyakan ya dijual mentah aja ke pasaran gitu kan, bukan nggak diolah. Jadi apa namanya tuh impact balik ke masyarakat dari bahan baku itu nggak ada, cuma uang aja gitu kan. Jadi kita usahakan mengambil bahan baku yang mentah itu kita olah jadi produk turunan atau hilirisasinya, terus kemudian kita jualkan gitu. Biasanya kan kalau misalnya dibeli harganya kan rendah gitu kan, dibeli berupa mentah. Iya, Nah ini kalau misalnya sudah berupa produk hilirisasi itu sudah tinggi harganya, udah nilai ekonominya sudah naik. Nah untuk bahan bakunya itu kita beli ke petani, kita usahakan juga harganya adil gitu. Jadi terus menerus, jadi petaninya tuh nggak apa namanya tuh harganya tuh ya ini bisa dilanjutkan gitu kan. Soalnya kalau harganya itu turun, petani tuh bakalan males untuk melanjutkan yang apa yang dia lakukan. Berarti gitu. kita bisa membantu petani ya Kak dengan menaikkan harga gitu Iya ya, benar. Kak. Nah dari minyak alam atau minyak tumbuh-tumbuhan yang kita manfaatkan atau yang kita ambil, ini berapa produk nih Kak yang bisa kita buat? Kalau berapa produk tuh kita bagi 3 sesi. Yang pertama tuh yang kosmetik, yang kayak sabun, shampoo dan lain-lain. Kemudian kayak home care, kayak minyak diffuse, kayak lilin aromaterapi, kemudian kayak spray pengharum ruangan. Terus kemudian yang ketiga itu kita herbal, rempah-rempah kayak teh, kemudian kayak bunga kering, buah kering gitu. Berarti kita olah sendiri. Kalau cara pengolahannya gimana nih Kak? Cara pengolahannya tuh ada di tempat produksi kita. Jadi kita tempat produksi kosmetik sama rempah tuh beda kan. Jadi tempat kosmetik kita tuh pengolahannya tuh standar aja, kita mulai dari bahan baku, mixing, kemudian cetak, kuring dan potong, kemudian kemas gitu. Kalau yang pengeringan rempah-rempah itu kita ada alat khusus pengeringnya. Oke, berarti kita ambil basah ke petani, kita yang mengeringkan sendiri. Oke. Iya, soalnya kita ingin ya segias mungkin, jadi kita beli khusus alatnya untuk itu. Iya. Nah, kalau dalam tidak hanya kosmetik Kak ya, ini yang lainnya apa nih Kak? Seperti contohnya? Contohnya kayak lilin ini. Ini lilin saset namanya, bisa digantung di ruangan, di kamar mandi atau di kamar atau di lemari juga. Ini wangi gitu. Jadi ini kayak lilin dekoratif gitu, jadi bisa digantung dan wangi untuk pengganti pewangi ruangan. Iya. Berarti cuma disobek, kemudian digantung aja digantung, Kak ya? Iya, ini ada talinya. Itu berapa lama sih Kak tahan atau yang bisa memancarkan wanginya itu berapa lama? Ini ada sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih? Iya, 1 bulan lebih. Kira-kira gitu. Jadi juga kita hias dengan rempah-rempah yang kita punya. Itu rempah-rempah yang di dalam apa tuh Kak? Ada lemon kering. Lemon, kemudian kayak daun-daun kering, bunga-bunga kering gitu. Iya. Kita juga kemudian? Ada juga mawarnya. Ini banyak juga Kak ya. Ini ada juga. Kalau ini apa nih Kak? Itu lili. Oh, lili. Iya. Nah, ini kalau untuk pemasarannya gimana nih Kak? Pemasaran sejauh ini kita pemasarannya itu online, lewat Tokopedia, Shopee, kemudian juga ada lewat Instagram, di website kita juga ada. Terus kemudian offline juga ada di Padang gitu. Kalau offline-nya di mana nih bisa ditemukan? Iya, ada di Gerai Prabumi. Gerai Prabumi, jalan apa tuh? Jalan Hang Tuah. Hang Tuah ya. Tepatnya di dekat Hotel Hang Tuah di depannya. Nah, kalau untuk harga yang kita tawarkan gimana nih Kak?
kepada konsumen? ya. Apakah ada diskon juga nih kalau beli banyak? Oh, benar. Oke, ada diskon juga nih, gimana? Iya, kalau beli banyak tentu aja ada diskon. Apalagi di Shopee dan Tokopedia Oke. itu banyak sekali diskon, sampai 30% diskonnya. Oke. Terutama gratis ongkir Kak ya? Iya, benar sekali. Nah, ini gratis kalau kita ongkir. pasarkan sudah sejauh mana? Ini Sudah sampai kemana aja nih? ya kita pasarkan yang paling jauh itu ke Bali. Oke, ke Bali. Jadi kebanyakan turis-turis ini tuh kan yang senang dengan yang bau-bau herbal gitu kan. Benar, Jadi benar. minyak sereh wangi kita itu termasuk kualitas yang bagus gitu yang disolok. Jadi minyak sereh wangi itu kita olah jadi sabun gitu kan, kita jualkan ke mereka untuk turis-turis di Bali. Oke, nah, berarti banyak peminat juga Kak ya? Iya, Nah, alhamdulillah. rata-rata ini kita produksi dalam 1 hari atau gimana nih? Dalam 1 bulan kalau dikalkulasikan? Kalau dalam 1 bulan kita belum banyak produksinya, baru ada sekitar 2000 pieces kalau digabungkan semuanya. 1 bulan, Iya. 2000 pieces untuk semua produk? Untuk semua produk digabung. Oke. Berarti itu kalau karyawan berapa nih? Karyawan kita ada bertiga, sama saya Ada berempat. bertiga. Iya. Oke, itu dari latar belakang kimia semua? Enggak semuanya Tidak kimia. ya? Enggak Nah, semua. jadi gimana nih Kak caranya kita memberikan pelatihan kepada orang yang di luar kemampuannya atau di luar bidangnya nih? Oh ya, gini. Kalau untuk karyawan tuh kan dibedakan. Kalau untuk kosmetik beda orangnya, untuk yang rempah beda juga orangnya. Kalau untuk rempah-rempah itu kita ngerekrut ibu-ibu rumah tangga, pensiunan gitu kan untuk ya, sama kita kerja bikin ini gitu kan. Nah, itu rata-rata ibu-ibu nih. Kalau misalnya yang industri kosmetiknya tuh kalau bukan yang tamatan kimia, bukan langsung bahan baku kimia yang kita kasih yang mentah, cuma ada banyak di bagian packing, di bagian menempel label gitu. Kalau untuk kimianya tuh saya yang turun langsung gitu. Berarti kita menjadi poin utamanya Kak ya dalam pembuatan produk ini. Iya. Nah Kak, ini kalau tidak hanya lilin dan kosmetik juga, Iya. ini produk yang ketiga apa nih Kak? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Iya, teh rempah. Oke, teh rempah. Nah itu kalau bisa digali manfaatnya untuk apa tuh? Oh, banyak sekali. Salah satu produk yang kita bikin tuh ada namanya teh dengan teh rempah dengan bahan baku lemon. Oke, bisa dilihatkan kunyit. produknya yang mana? Oh, ada situ. Ada Kak ya? Lemon. Oke. Ya. Oke. Ya, itu cocok banget untuk melegakan pernapasan yang pertama, Oke. mengharumkan pernapasan, kemudian kayak membantu menurunkan berat badan sih sebenarnya karena pencernaan lancar jadinya. Ada rempah-rempah di dalamnya itu kan gitu. Nah selain teh apa lagi Kak? Selain teh kita juga bikin bunga kering, lemon kering iris untuk di kafe atau restoran. Itu aja sih baru. Oke, berarti semuanya serba herbal Kak ya? Iya, serba Maksudnya herbal. dibuat dari bahan-bahan yang benar-benar kita ambil dari petaninya Ya. dan juga kita olah Iya, benar. tentunya dengan teruji klinis Kak ya, bersih Iya. gitu. Oke. Nah, tadi udah pemasarannya, ini kita memakai e-commerce juga berarti. Iya. Nah, itu di mana saja Kak e-commerce? E-commerce-nya itu ada di Tokopedia, Shopee, kemudian kita juga ada di di Blibli. Nah, itu aja kita baru e-commerce. Oke, kalau untuk penggunaan Facebook, TikTok, dan Instagram itu juga lancar atau gimana? Ya, lancar. Ada juga. Kita juga ada di Instagram, di TikTok, kemudian kita juga ada di Facebook. Oke, gimana Iya. nih Kak feedbacknya terhadap penawaran yang kita terima nih? Feedbacknya kebanyakan orang penasaran, apa ini Iya. gitu, produk dari mana? Ini beneran dari Solok nih Iya, produknya gitu kan. Terus iya dari Solok gitu. Orang kayak bener masa ada seperti ini di Solok gitu. Jadi iya ada, emang kita ada gitu. Iya. Nah, kalau Kakak sendiri dalam memasarkannya itu bagaimana Kak? Apa sih teknik dalam pemasaran seseorang pebisnis itu? Kalau teknik pemasaran kita tuh kita ngasih sesuatu yang unik, yang beda dengan yang lain gitu. Terus yang menonjolkan apa yang ada kita punya yang lokal, yang jadi poin utamanya gitu kan. Nih kayak Sereh Wangi nih lokal punya dari petani yang ada di daerah kita sendiri gitu. Jadi itu yang kita poin utamakan gitu. Jadi bikin orang tertarik. Jadi ini benar dari Solok gitu ya. Ini kayak spesialisnya gitu. Kayak gitu aja sih. Terus jadi orang bikin iya.
ini produk khusus dari Sumatera Barat gitu. Benar. Nah, ini kalau untuk yang membedakan produk yang kakak produksi ini dengan produk kosmetik atau bahan produk herbal lainnya apa nih kak? Ya itu tadi ya fokus yang kita produksi semua itu fokus menggunakan bahan baku mentah asal Sumatera Barat. Jadi kayak kita keliling nih ke Sumatera Barat nih, keliling mulai dari Solok, Bukit Tinggi, Sawalunto. Nanti kita cari-cari nih petani yang bisa bantu kita untuk suplai minyak serai wangi, bantu kita suplai bahan baku kayak biswak, terus kayak propolis, kayak bipolen, atau kayak susu murni gitu. Nah, semuanya kita kumpulkan, nah itu yang kita utamakan gitu. Benar. Nah kak, kalau dalam segi pemasarannya nih, kan banyak juga para pelaku UMKM di Sumatera Barat yang, apalagi di Indonesia nih, apalagi kakak sudah memasarkan secara digital marketing juga, dan banyak juga para pelaku UMKM yang memproduksi produk yang sama, memakai bahan-bahan herbal. Nah ini daya saingnya gimana sih kak? Daya saingnya sejauh ini tuh gimana ya? Ya bersaing sehat aja. Bersaing sehat. Oh, tetap kita lillahi ta'ala kayak. Tetap lillahi ta'ala. Kita tetap fokus dengan apa yang kita punya, mereka juga fokus dengan apa yang mereka punya gitu kan. Jadi tergantung calon pembeli mau suka yang mana gitu. Nah, kalau kakak memasarkannya melalui digital marketing itu bagaimana? Atau menampilkan konten-konten kreatif yang lebih banyak dilirik oleh masyarakat seperti meresum konten-konten yang banyak nih dilihat oleh masyarakat, atau unik-unik ya, konten-konten unik yang kita buat atau gimana? Iya. Kalau sejauh ini konten yang paling banyak kita bikin tuh di TikTok. Jadi di TikTok tuh kita menunjukkan ini proses awalnya gimana gitu kan, proses potong sabunnya gimana gitu kan. Jadi kan orang jadi lebih dekat dengan kita. Oh gini loh mereka bikin produknya, langsung diliatin gitu kan. Mulai dari bahan baku oil yang kita olah gitu kan, gimana proses campurannya, terus gimana sudah jadi dipotong gimana gitu kan. Terus kayak rempah-rempah bagaimana cara kita mengeringkan gitu, kayak gitu. Jadi kita buka-bukaan ke calon pembeli ini gini loh. Juga penting kak ya, agar pembeli juga percaya kepada kita. Iya benar. Nah selama ini feedback dari konsumen gimana nih? Alhamdulillah banyak yang suka dengan produknya. Iya, banyak yang kembali, beli lagi gitu. Nah kak, kalau boleh di spill sedikit nih kak. Iya benar. Ya, pendapatan dalam per bulannya gimana? Sejauh ini karena kita masih baru, itu sekitar 8-10 juta per bulan. 8-10 juta dengan memanfaatkan 3 orang pekerja kak ya. Oke. Nah ini kalau dukungan dari keluarga gimana? Keluarga. Awalnya gimana nih dukungan dari keluarga? Iya, kalau keluarga awalnya tuh kayak serius nih mau bikin mau bisnis sendiri. Terus kayaknya keluarga kayak serius nih. Yakin gak ya? Iya bener mau coba gini. Soalnya tantangannya kan berat gitu kan. Apalagi bangun bisnis ini tuh di daerah gitu, bukan di kota gitu kan. Terus ya ditunjukin aja kita terus lakukan tuh lama-lama orang tua bagus ya perkembangan, ya udah mereka dukung gitu. Malah mereka jadi pendukung utama ya sekarang. Ya tentunya orang tua juga cemas kak ya. Apalagi ini berkaitan dengan kosmetik, berkaitan dengan yang dikonsumsi juga. Nah kak, selama ini gimana sih kak dukungan dari pemerintah gimana? Dukungan pemerintah tuh bagus sekali. Jadi kayak kita diliatin, kamu dikasih pelatihan, misalnya kayak kita kemarin tuh ada pelatihan di UPTD Minyak Asiri, diperkenalkan bagaimana cara menganalisa minyak asiri yang bagus, bagaimana membuat turunannya yang bagus gitu, produksinya yang bisa diterima oleh banyak gitu kan. Terus kayak ada pemerintah kayak Dinas Kehutanan, ini kamu ikut ikut kayak pameran di sini hasil-hasil hutan. Terus juga pokoknya dukungan pemerintah itu bagus banget lah gitu kalau kita. Kalau pelatihan-pelatihan selalu diikuti atau gimana? Ya, pelatihan kita diikutkan, malah nanti kita juga malah diminta jadi narasumber. Kayak gitu. Jadi dari pelatihan-pelatihan itu kita jadi makin yakin nih, ini pemerintah ini benar-benar mendukung kita di belakang, ada backup kita di belakang, jadi kita nggak takut gitu. Berarti dukungan penuh dari pemerintah kak ya, tentunya membuat produktivitas kita juga semakin
bagus gitu Iya Kak ya. benar. Oke, Kak, ini apa sih Kak inovasi kedepannya gimana nih dalam pengembangan usaha ini? Inovasi kedepannya tuh kita rencananya tuh mau bikin selain pengembangan produk gitu kan, kita mau juga masuk ke kayak parfum. Oh, parfum. Iya, Oke. parfum yang benar-benar yang dari minyak-minyak ini, dari minyak yang ada di Sumatera Barat gitu. Terus kita juga ya sejauh ini rencana kita kembangkan ya development biar makin bagus lagi Oke. gitu. Biar makin bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Oke, nah kalau untuk pengelolaan kita gimana? Pengelolaan bisnis dengan karyawan, dengan pemasukan atau pengeluaran yang kita keluarkan ini gimana? Kalau pengelolaan semuanya tuh masih saya yang pegang semuanya. Jadi gimana ya mengelolanya tuh kayak ya apa adanya aja, berapa masuk, berapa keluar dihitung, kemudian berapa gaji pegawai segini gitu kan ditetapkan ya kayak standar aja, nggak yang wah gimana Iya, gitu pakai benar. aplikasi belum sampai ke situ kita. Karena kita nih masih kecil ya, masih UMKM gitu. Oke. Berarti pemanfaatan tetangga atau ibu-ibu rumah tangga Iya. juga terbantu Kak ya? Iya benar. Nah Kak, Kak Ika ya, Ya. selama ini untuk legalitasnya gimana nih Kak? Ini berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan kosmetik, Ya. ini gimana untuk legalitasnya? Untuk legalitasnya itu kalau misalnya untuk rempah-rempah itu udah ada PIRT. Sekarang sedang ngurus halal OTW halalnya. Kemudian kalau untuk kosmetik ini kita udah ada rumah produksi itu udah standarisasi udah CC BPOM itu di Kota Baru di Solo. Terus kemudian untuk yang izin lain itu sedang proses verifikasi. Jadi kita OTW ke situ. Nah, sedang produk ini bisa disebut produk pre-market gitu. Oke, berarti semua syarat-syarat sudah dipersiapkan Sudah. juga, sudah diajukan juga Kak Sudah ya? diajukan. Hanya menunggu, kapan nih gitu keluarnya gitu Kak ya? Kapan nih? Oke, Kak Ika, nih harapan ke depannya apa Kak? Untuk pengembangan usaha Kakak lebih maju nih ke depannya? Ya, harapan saya yang kita lakukan ini bisa membantu orang banyak, terutama ya petani dan masyarakat sekitar. Jadi kita berharap yang kita lakukan ini bisa membantu, bisa membuat impact besar ke masyarakat gitu. Bukan cuma kita sendiri, tapi ya semuanya gitu aja sih harapannya. Oke, itu harapannya Kak ya. Memang para pelaku UMKM saat ini kan tengah bangkit juga nih Iya. pasca pandemi. Nah, tentunya Kakak yang memulai usaha sudah beberapa tahun ini juga mempunyai cita-cita yang mulia nih. Salah satunya pemberdayaan para petani yang ada di Sumatera Barat ini. Gitu Kak ya. Iya. Ya, semoga kita doakan usaha Kakak lebih maju dan juga dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat secara Amin. luas. Terima Oke. kasih. Oke, baik pemirsa, itulah dialog bersama Kak Ika selaku pelaku UMKM Handmade. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada satu narasumber lagi yang akan kita wawancarai atau kita berdialog dengan narasumber tetap di Rumah UMKM.